Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ethical, social, and political issues in e-commerce atau etika sosial dan isu-isu politik di e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Amalia dan dua rekan saya Sylvia Salsabila dan Veroni Palkar. Kemudian, PowerPoint ini dibuat oleh Faradita Salsabila dan Rania Jauda. Pertama-tama, kita akan membahas tentang ethical concept atau konsep etika. Basic dari ethical concept ada responsibility, accountability, dan liability. Etika sendiri adalah studi tentang prinsip-prinsip yang dapat digunakan baik secara individu maupun kelompok untuk menentukan tindakan yang benar dan salah. Jika kita memahami beberapa prinsip etika dasar, kemampuan kita untuk berdebat tentang perdebatan sosial dan politik akan meningkat. Basic yang pertama yaitu responsibility atau tanggung jawab. Di sini tertulis means that a free moral against individuals, organizations, and societies are responsible for the action they take. Maksudnya, setiap individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang mereka ambil. Basic yang kedua, accountability atau akuntabilitas, means that individual, organization, and societies should be held accountable to other for the consequences of their action. Maksudnya, individu, organisasi, dan masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan dalam bertindak. Basic yang ketiga, liability atau kewajiban, a feature of political system in which a body of law is in place that permits individual to recover the damage done to them by other actors, system, or organization. Maksudnya, di dalam fitur sistem politik terdapat badan hukum yang memungkinkan seseorang untuk memulihkan kerusakan atau kesalahan kepadanya yang dilakukan oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Kemudian social issues atau isu-isu sosial. Identify major public safety and welfare issues raised by e-commerce. Yang pertama, the protection of children and strong sentiments against pornography, atau perlindungan anak-anak dan sentimen kuat terhadap pornografi. Beberapa upaya Kongres untuk membuat undang-undang di bidang ini dianggap tidak konstitusional. Di Amerika Serikat sendiri terdapat The Children's Internet Protection Act atau Undang-Undang Perlindungan Internet Anak-anak yang telah ditegakkan Mahkamah Agung, di mana mereka mewajibkan sekolah dan perpustakaan untuk menginstal teknologi protection measure, yaitu perangkat lunak penyaring, dalam upaya melindungi anak-anak dari pornografi. Kemudian ada effort to control gambling and restrict sales of cigarettes and drugs, atau upaya mengendalikan perjudian dan membatasi penjualan rokok dan narkoba. Di Amerika Serikat, rokok, perjudian, obat-obatan medis, dan obat-obatan yang membuat kecanduan dilarang atau diatur dengan ketat oleh undang-undang federal dan negara bagian. Banyak situs yang menjual produk dan layanan ini ditutup setelah mendapatkan tekanan dari pemerintah. Ada perjudian yang sedang tumbuh, tapi lebih lambat dari yang diperkirakan. Kemudian, ada taruhan olahraga online yang berkembang sangat pesat. Oke, selanjutnya kita di sini memiliki dimensi moral. Dimensi moral yang pertama di sini, hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan melindungi privasi seseorang dengan tidak mengganggu atau membatasi kebebasan individu dengan mencari informasi seperti data melalui teknologi tanpa izin dan pengetahuan dari individu yang bersangkutan. Ya, jadi data diri atau informasi-informasi yang mengenai data diri itu sifatnya rentan dan sangat sensitif. Jadi ini sangat dilarang sekali, dan bagi siapapun yang apabila melakukan tindak kejahatan terhadap informasi data diri seseorang tanpa izin, di sini tanpa izin dan pengetahuan dari orang yang bersangkutan, bisa saja dipidanakan. Kemudian yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan yang kedua ini berkaitan dengan trade secrets, copyright, and patents. Oke. Di sini contohnya itu adalah nama merek. Nama merek itu ada hak ciptanya dan akan ada tindak pidana bagi siapapun yang mencoba
menggunakan nama produk atau nama merek yang sama. Jadi karena contoh dari nama merek ini termasuk ke dalam kekayaan intelektual. Intellectual property yang tidak berwujud. Jadi nama merek itu atau branding ini diciptakan dengan susah payah oleh penciptanya, dan tentu saja pasti melalui proses yang panjang, dan kemudian dia patenkan. Yang namanya branding ini adalah kekayaan intelektual. Di sana yang dijual itu adalah idenya itu yang mahal. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas dan kontrol berkaitan dengan undang-undang privasi individu. Maka adanya kecanggihan teknologi informasi sekarang ini lumayan memberikan tantangan bagi hukum dalam mempertanggungjawabkan individu dan organisasi atas bahaya yang muncul dari informasi individu atas hak pribadi. Kemudian yang keempat adalah tentang kualitas sistem, di mana kualitas sistem itu berkaitan dengan standar kualitas sistem data di suatu perusahaan. Jadi kan biasanya sistem yang ada di perusahaan itu memuat banyak data tentang perusahaan, dan tentu saja harus ada proteksi di sistem tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima adalah tentang adanya kehidupan komputer dan teknologi informasi. Di satu sisi dia memiliki sisi positif, tapi tentu saja tidak selalu semuanya positif. Ada juga sisi yang merugikannya. Internet tentu saja sangat membantu banyak di segala sektor, termasuk bisnis. Ya, kita bisa saling berkirim pesan ke seluruh dunia secara cepat sekarang. Namun tentu saja internet juga berbahaya atau bisa menjadi musuh bagi anak-anak. Next, yang selanjutnya di sini kita punya hak dan kewajiban informasi. Yang pertama di sini ada obligation dulu ya. Obligation di sini adalah kewajiban. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa pembeli memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur dan instruksi tentang penggunaan dan atau menggunakan pelayanan pembelian. Yang kedua, ini pembeli atau customer berkewajiban untuk memiliki niat baik melakukan transaksi pembelian sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, membayar harga pembelian. Ya, tentu saja apabila setelah ada deal untuk melakukan transaksi pembelian, maka harus dibayar. Nah, kemudian yang keempat di sini itu kita harus sebagai pembeli berkewajiban menyelesaikan hukum dengan benar sesuai dengan yang berlaku apabila terjadi perselisihan di proses penjualan pembelian transaksi ya. Kemudian tentu saja kalau ada kewajiban ada hak juga. Sebagai pembeli kita memiliki hak. Yang pertama di sini adalah hak atas kenyamanan. Hak atas kenyamanan, mendapatkan pelayanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian yang kedua di sini adalah hak mendapatkan perlindungan. Gitu. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang benar
yang appropriate, yang jelas ya. Contohnya misalnya barang dagangan yang di upload oleh si seller ini harus real pic dengan yang aslinya. Kemudian sebaiknya ya, sebagai penjual itu, ini termasuk ke dalam yang keempat, kita berhak sebagai pembeli menyampaikan keluhan atau pendapat tentang kondisi barang atau jasa yang kita beli. Jadi kita mendapatkan hak untuk menyampaikan keluhan, dan tentu saja si seller ini harus berkewajiban mendengarkan pendapat dan keluhan yang kita sampaikan. Jadi begitu kira-kira hak dan kewajiban yang kita sebagai pembeli kira-kira harus lakukan, kewajiban dan yang menjadi hak yang harus kita dapatkan. Secara umum saja sepertinya sudah jelas ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke rights and obligation of buyers of goods or service online atau hak dan kewajiban pembeli. Nah, di sini ada beberapa kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli. Yang pertama, read information and follow procedure or instruction about the use and or service purchase, atau membaca informasi dan mengikuti prosedur atau instruksi tentang penggunaan dan atau layanan yang dibeli. Maksudnya, sebelum membeli suatu barang, alangkah baiknya si pembeli mengikuti prosedur yang disediakan oleh si penjual maupun e-commerce agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian yang kedua itu ada having good intention in making transaction of buying and selling goods or service. Nah, yang kedua ini memiliki niat baik dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa. Ini menjadi hal yang paling dasar bagi pembeli, karena jangan sampai kita membeli sesuatu kemudian niat kita nggak baik. Contohnya kayak kita membeli masker untuk ditimbun, nah itu nggak boleh. Nah, yang ketiga ada paying the purchase price in accordance with what was agreed upon. Nah, yang ketiga ini membayar harga pembelian sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi kan kalau misalnya kita membeli barang di e-commerce itu kan udah tertera ya barangnya. Nah, jadi kalau misalnya harganya udah segitu, ya kita harus sepakat. Kita harus membayar sesuai dengan apa yang tertera gitu. Nah, yang keempat ada follow efforts to resolve the law properly if a dispute arises from the buying and selling process. Yang keempat ini, ikuti upaya untuk menyelesaikan hukum dengan benar jika timbul perselisihan dari proses pembelian dan penjualan. Jadi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bertransaksi, alangkah baiknya menyelesaikan hal tersebut dengan cara hukum. Jadi, jangan kita ngedatengin penjualnya kemudian kita pukul. Nah, itu nggak boleh banget sih. Nah, selanjutnya ada rights of buyers in buying and selling transaction atau hak pembeli dalam transaksi jual beli. Yang pertama itu ada the right to comfort, security, and safety in consuming goods and or service, atau hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu ketika pembeli bertransaksi, maka pihak penjual maupun e-commerce itu sendiri dapat memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan si pembeli. Gitu. Kemudian yang kedua itu the right to choose and get goods and or service in accordance with the condition agreed upon. Yang kedua ini hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Artinya itu pembeli tidak mendapat paksaan untuk membeli barang tertentu. Jadi kita bebas memilih barang yang kita mau. Gak ada paksaan dari siapapun. Kemudian yang ketiga itu obtain true, honest and clear information about the goods or services being traded. Nah, jadi yang ketiga ini mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas tentang barang atau jasa yang diperdagangkan. Artinya, barang yang dibeli si pembeli sesuai dengan apa yang ditawarkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada get service and treatment properly and not discriminatory.
Jadi yang keempat ini mendapatkan layanan dan perawatan dengan benar dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima ada listen to their opinions or complaints about the condition of the goods and or service purchased. Jadi yang kelima ini mendengarkan pendapat atau keluhan mereka. Keluhan mereka ini keluhan si pembeli tentang kondisi barang dan atau jasa yang dibeli. Artinya ini si penjual mau mendengarkan keluhan dan pendapat dari kita yang membeli gitu. Kemudian yang keenam ada get legal protection properly if from the buying and selling process a dispute arises. Ini sama seperti nomor 4 yang di awal ya. Jadi mendapatkan pelindungan hukum dengan benar jika terjadi perselisihan. Kemudian nomor 7 itu get compensation or compensation if the goods and or service purchased don't match what was promised. Jadi mendapatkan kompensasi gitu kalau misalnya barangnya itu nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi kita bisa mendapatkan kompensasi atau ganti ruginya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah get guidance and consumer education. Jadi si pembeli itu mendapatkan bimbingan dan edukasi gitu sebelum membeli sesuatu itu. Kemudian lanjut. Kita ke intellectual property. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu intellectual property. Jadi, intellectual property itu atau kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk. Maksudnya itu ketika kita menciptakan produk, nah otomatis produk kita itu memiliki hak cipta gitu. Nah, itu yang disebut intellectual property. Nah, di sini ada understand the various form of intellectual property. Yang pertama itu copyright law protects original forms of expression such as writings, drawings, and computer programs from being copied by others for a minimum of 70 years. It doesn't protect ideas, just their expression in a tangible medium. Jadi, yang pertama itu hukum hak cipta melindungi bentuk asli seperti tulisan, gambar, nah agar tidak dikopi oleh orang lain gitu. Tapi ini cuman copy ide doang gitu. Ini enggak nge-copy ide, cuman nge-copy barangnya doang gitu. Nah, kemudian yang kedua ada patent law grants the owner of a patent an exclusive monopoly to the ideas behind an invention for 20 years. Patents are very different from copyrights in that they protect the ideas themselves and not merely the expression of ideas. Jadi, yang kedua ini undang-undang paten memberi pemilik hak paten. Hak paten itu apa? Hak paten itu berbeda dari hak cipta. Karena hak paten ini juga melindungi ide. Jadi ketika kita membuat sesuatu, nah bukan hanya kita mendapat hak cipta, tapi idenya kita juga nggak bisa dikopi sama orang lain gitu. Kemudian yang ketiga ada trademark protection exists at both the federal and state levels in the United States. Trademark law protects the public in the marketplace by ensuring that it gets what it pays for and wants to receive, and also protects the owner who has spent time, money, and energy bringing the product to market against piracy and misappropriation. Jadi yang ketiga ini perlindungan merek dagang. Nah, undang-undang ini melindungi masyarakat di pasar dengan memastikan bahwa ia mendapatkan apa yang ia bayar gitu. Kemudian yang keempat ada trade secret laws protect intellectual property having to do with the business procedures, process, formulas, and method of manufacture. Jadi yang keempat ini ada undang-undang rahasia dagang. Jadi melindungi kekayaan intelektual yang berkaitan dengan prosedur bisnis, proses, dan metode pembuatan. Contohnya itu kayak apa? Contohnya kayak misalnya restoran nih. Restoran itu membuat masakan. Nah, itu kan otomatis ada resepnya gitu kan. Nah, resepnya ini dilindungi oleh yang nomor 4 ini gitu. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.